Pemirsa, rekonstruksi kasus pelecehan seksual oleh pemuda penyandang disabilitas Iwas telah dilakukan. Dari rekonstruksi terungkap bagaimana Iwas melancarkan aksinya terhadap 15 korban yang melapor. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Pada Senin pagi 9 Desember 2024, didampingi ibu dan kuasa hukum barunya, tersangka kasus pelecehan seksual Iwas alias Agus mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat di kawasan Ampenan, Kota Mataram, guna menjalani pemeriksaan tambahan terkait kasus pelecehan seksual yang menjeratnya. Iwas memulai rekonstruksi kasus pelecehan seksual di lokasi pertama, yakni Teras Udayana. Iwas memperagakan adegan yang dilakukannya saat merayu korban di tempat ini yang kemudian dibawanya ke sebuah homestay atau tempat penginapan. Rekonstruksi kasus dugaan pelecehan dengan tersangka Iwas dilaksanakan berdasarkan keterangan Iwas dan pihak korban. Total ada 49 adegan yang diperagakan tersangka Iwas. Ini kami lakukan di 3 lokasi, supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan, di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Dari keterangan pendamping korban Ade Latif menyebut ada sejumlah kesesuaian keterangan korban dengan rekonstruksi, namun saat rekonstruksi berpindah di Islamic Center ada sejumlah detail berbeda antara keterangan korban dan rekonstruksi. Kami dari pendamping korban juga tidak melihat sama sekali rekonstruksi yang ada di dalam kamar, sehingga kami juga tidak punya pembanding adegan-adegan yang terjadi di dalam kamar. Tapi untuk di luar kamar, di homestay, di parkiran homestay, kami melihat ada kesesuaian antara keterangan korban selama ini dengan hasil rekonstruksi tadi, di mana memang yang meminta atau yang memerintahkan korban untuk membayar ke pihak homestay itu adalah dari tersangka Agus, seperti itu. Hanya saja ketika kita berpindah ke lokasi berikutnya di Islamic Center itu ada beberapa detail-detail yang berbeda memang antara keterangan korban dengan kronologi dari Agus yang tadi direkonstruksi. Itu seperti misalnya ketika teman-teman dari korban yang merupakan saksi itu datang, itu sebenarnya di awal menanyakan kenapa kemudian tersangka bisa berada di atas motor dibonceng oleh korban dan lain sebagainya. Tapi dari keterangan tersangka ketika baru bertemu itu kemudian teman-teman korban itu langsung seperti memfoto-foto tersangka seperti itu. Bahkan tersangka juga menyebutkan tadi ada adegan-adegan di mana korban turun dari motor dan langsung memeluk temannya, di mana keterangan dari korban maupun kedua saksi teman korban itu menyatakan bahwa tidak ada adegan memeluk itu, seperti itu. Jadi ada beberapa detail-detail yang berbeda ketika kami berpindah ke Islamic Center. Polisi juga menyelidiki pekerja dan pemilik sebuah homestay atau penginapan di wilayah Rembiga, Mataram. Iwas kerap datang untuk sewa kamar bersama perempuan. Di antara perempuan yang diajak Iwas ke homestay disebut ada yang terlihat berlari sambil menangis saat keluar dari kamar, namun pemilik homestay mengaku tidak pernah mendengar orang berteriak meminta tolong. Yang nangis yang nyata-nyata yang saya lihat yang pakai alma mater biru, kalau nggak salah yang sama kayak dia itu nyata-nyata saya duduk di sana di bapak polisi. Itu nangis. Setelah keluar dari kamar. Kalau kita tahu mungkin kita bantu, sedangkan korban kan nggak ada speak up, nggak ada yang lapor, tidak teriak di dalam gitu ya. Hari itu Agus bisa datang bawa perempuan berapa? Yang waktu pas acara saya waktu itu hari libur kalau nggak salah sini bisa 2 kali, sama malam itu 1 kali kayaknya 3 kali yang sehari. Dengan cewek yang berbeda. Itu dia yang bayar. Dia nggak punya tangan kan, pasti yang dia minta tolong. Nah nggak tahu sih kalau yang siapa punya uang. Yang punya uang. Hingga saat ini, Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat sudah menerima 15 laporan korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwas alias Agus. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Adi Henry, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.